Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman mahasiswa pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, teman-teman. Nggak kerasa hari ini merupakan pertemuan ke-6 di mata kuliah pengembangan karakter, di mana di mata kuliah ini akan memperluas materi pada pertemuan sebelumnya atau di pertemuan kelima. Saya tanyakan terlebih dahulu sebelum saya hari ini menjelaskan materi tentang hari ini, ada yang bisa menjelaskan satu poin penting dari mata kuliah pada pertemuan sebelumnya? Silakan. Bu, bisa jawab. Oke, silakan Elin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana menghargai diri sendiri, berperilaku jujur pada diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri. Itu, Bu. Oke, benar banget ya. Terima kasih Elin sudah membantu saya untuk menjawab. Mata kuliah pada pagi hari ini atau materi yang akan saya paparkan pada pagi hari ini tidak jauh-jauh membahas tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Elin tadi. Materi hari ini tentang perluasan dari bagaimana cara kita menghargai diri sendiri. Tetapi mata kuliah pada pagi hari ini akan membahas materi tentang bagaimana kita membiasakan perilaku hormat pada orang lain. Silahkan Elin Rizky Marantika untuk men-share PPT pada pagi hari ini. Baik, Bu, segera di-share. Oke, terima kasih. Harapannya dari perkuliahan pada pagi hari ini cara menghargai dan menghormati orang lain dimanapun teman-teman berada, seperti itu. Oke, sudah Elin? Ya, baik. Terima kasih. Kembali ke slide awal. Oke. Suara saya terdengar jelas ya rekan-rekan ya? Oke, terima kasih. Bagaimana slide-nya bisa? Bisa, Bu, sudah. Oke, terima kasih Elin. Ya, materi pada pertemuan ke-6 pada pagi hari ini membahas tentang sikap saling menghormati dan menghargai. Next. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya tentang bagaimana cara menghormati dan menghargai. Tetapi kita harus tahu metode-metode atau cara-cara bagaimana dan manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita menerapkan Elin. Oke. Silahkan. Ya, sudah belum Elin? Oke. Di slide yang pertama, mungkin tadi kita sudah memahami nih, bagaimana sih, apa sih pengertian dari cara menghormati, bagaimana cara kita menghormati gitu ya. Semua orang paham teman-teman bagaimana cara kita menghormati dan menghargai, tapi mereka tidak mengerti bagaimana secara harfiahnya, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Ada 3 metode untuk menghormati orang lain. Teman-teman bisa melihat langsung PPT yang sudah di-share screen ya. Ada 3 metode. Metode yang pertama yaitu menunjukkan rasa hormat yang umum. Salah satu contohnya nih, bagaimana cara kita tidak mendiskriminasi seseorang gitu. Nah, dari satu poin pertama pada metode ini teman-teman bisa catat poin-poin penting apa yang nantinya bisa teman-teman implementasikan ya. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana kita tidak mendiskriminasi orang lain ya, karena hal itu sering terjadi. Oke, next. Silakan untuk metode yang kedua. Silakan. Oke, meskipun kita kuliah online, tapi kita nggak boleh patah semangat nih. Jadi kita harus tetap dapat feel-nya ya teman-teman. Gimana caranya kita menjadi mahasiswa yang patut disebut sebagai mahasiswa, seperti itu. Oke, sudah di next ya Elin. Oke, ya benar. Metode yang kedua setelah tadi ya,
Metode yang kedua yaitu berkomunikasi dengan penuh hormat. Dari runtutan contoh yang telah disebutkan pada slide yang sudah dijabarkan, salah satu contohnya, bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan penuh hormat? Nah, ini yang sering kita suka mengabaikan ya, yaitu tidak memikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah, pentingnya kita untuk memikirkan nih, hal apa sih sebenarnya yang bakal kita ucapkan nanti, menyinggung otak orang lain atau tidak, seperti itu. Ini harus sangat-sangat diperhatikan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang di sekumpulan teman-teman kita ya, yang bahasa kerennya saat ini sudah sefrekuensi bu, nggak apa-apa gitu. Tapi enggak teman-teman, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai tersebut. Salah satunya bagaimana cara kita memikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbicara terhadap orang tersebut, seperti itu. Sekalipun orang tersebut merupakan teman sebaya kita, sahabat kita, teman akrab kita gitu, kancet kental kita gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan di next. Untuk metode selanjutnya yang kedua yaitu berkomunikasi dengan penuh rasa hormat, dan yang ketiga yaitu memperdalam rasa hormat. Kalau tadi kita bagaimana cara kita berbicara dengan penuh hormat, dan ini bagaimana cara kita memperdalam rasa hormat ya. Ini ada kaitannya dengan metode pertama dan kedua. Salah satu contohnya ya dari keempat runtutan yang telah dijelaskan di slide tersebut, yaitu jangan menggunakan wewenang dengan semena-mena. Saya kenapa membahas poin yang ini? Karena seperti ini, ketika kita berada di posisi kakak tingkat nih, biasanya ada senioritas dan junioritas ya. Diskriminasi adik kelas kita yang masih mahasiswa baru gitu, mungkin tidak terlalu menghiraukan ketika adik kelas kita atau adik tingkat kita bertanya. Nah, kakak tingkat kita senior, jadi kita ngerasa kayak udahlah biar aja mahasiswa baru tuh dek di sebelah sana gitu. Nah, ini kita harus hilangkan teman-teman, karena terhadap orang yang lebih muda, terhadap orang yang lebih tua, atau terhadap teman sebaya kita harus terus menerapkan bagaimana caranya kita menghormati orang lain agar kita juga dihormati oleh orang lain, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Mungkin cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Cukup jelas Ibu. Oke, cukup jelas ya, berarti tidak ada masalah. Berarti kita boleh next lagi, Elin. Nah, oke, ini kembali ke slide pertama ya. Oke, silakan dilanjutkan, Elin. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Ya. Nah, setelah tadi bagaimana cara kita mengetahui metode atau cara-cara kita menghormati orang lain. Yang selanjutnya yaitu macam-macam jenis menghargai ya, teman-teman. Macam-macam jenis menghargai ini ada banyak sekali poinnya, teman-teman. Salah satunya menghargai diri sendiri. Ada 4 bagian cara menghargai diri sendiri. Saya sebutkan salah satu. Bagaimana sih cara kita menghargai diri sendiri? Yaitu tentang kenali diri Anda ya. Kadang orang suka kebalik, teman-teman. Dia udah kenalin nih siapa lingkungan dia, siapa teman-teman main dia, tapi dia lupa ternyata siapa sih diri kita sebenarnya, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa. Itu yang harus kita tahu terlebih dahulu sebelum kita mengetahui dunia luar, teman-teman. Karena ketika kita nggak paham sama diri kita sendiri, gimana kita mau membawa diri kita ke arah yang positif, seperti itu ya. Mungkin tanpa saya jelaskan, teman-teman sudah paham nih dengan membaca dari bagian-bagian tentang menghargai diri sendiri. Oke, silahkan di next, Elin. Ya, oke. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri. Bagaimana sih caranya? Rawatlah tubuh Anda, salah satunya. Karena banyak orang yang berpendapat, udahlah yang penting enjoy nih dengan berpakaian seperti ini. No, teman-teman. Apalagi teman-teman sebagai mahasiswa yang nantinya setelah menjadi fresh graduate, teman-teman akan menghadapi dunia kerja. Penting teman-teman untuk mengutamakan fashion.